Oke, salam sukses lagi ya buat teman-teman semua. Nah, di video sebelumnya kita udah berhasil membuat salah satu controller seperti ini ya, atau kita udah berhasil menghubungkan antara controller dan juga router dan juga view ya. Nah, untuk sekarang kita akan coba melihat di dalam folder router ini. Di sini ada yang namanya router post. Nah, di sini dia menangani requestan yang hasil inputan dari si user yang seharusnya ini dilakukan di dalam model ya, tetapi ini nggak ada masalah, kita harus membuat controller untuk menangkap sebuah inputan terlebih dahulu ya, karena kalau saya langsung membuat sebuah model nanti takutnya teman-teman bingung ya. Kita coba perlahan step by step supaya teman-teman paham. Oke, di sini ke controller sini. Di sini teman-teman bisa buat lagi export TS. Nah, di sini adalah kita bedakan post student misalnya ya. Post student ini dia berisi hal yang sama, request, respond, next ya, seperti ini. Dan kemudian di dalam request respon ini, di sini teman-teman bisa menangkap sebuah inputan hal yang sama dilakukan oleh router. Misalnya console log request body ya. Di sini kita coba cut aja, cut semuanya. Di sini kita coba kita paste di sini. Oke. Dan kalau udah dipaste, teman-teman coba save. Dan kalau udah di save di dalam router ini kita coba hapus yang ini. Oke. Nah, kemudian di sini kan router post ini supaya kita mengarahkan dia ke dalam sini. Ini caranya sangat mudah ya. Teman-teman bisa balik lagi ke router, kita panggil yaitu student controller post student seperti ini. Oke. Kalau kita coba save, kemudian di terminal kita jalanin node.app.js, kemudian kita balik lagi ke dalam browser. Kita coba refresh, dia nggak ada masalah. Dan kemudian kita cek student add. Nah, di sini kita masukin lagi Andi Herudin, kita send. Dia balik ke page home, udah benar sesuai dengan yang kita harapkan. Dan di terminal sini, di sini ada yang namanya student Herudin ya. Di sini dia udah berhasil. Berarti kita udah menghubungkan antara controller ini dengan router, ini udah berhasil. Kemudian ada yang namanya model ya. Seharusnya logika inputan seperti ini digunakan atau dibuat di dalam model. Dan gimana sih cara menghubungkan model? Nah, di sini kita akan buat sebuah model ya. Di sini yaitu student.js. Nama ini terserah dari teman-teman ya. Biasanya model student. Untuk controller itu adalah controller student. Untuk view itu adalah view student. Misalnya teman-teman mau seperti itu juga nggak ada masalah ya, karena ini contoh aja. Yang penting teman-teman intinya paham antara konsep controller, model, dan juga view. Nah, di student ini kita akan coba membuat hal yang sedikit berbeda ya. Ini modul.export. Di sini ini adalah kita akan membuat sebuah kelasnya, kelas student seperti ini. Kemudian di dalam kelas ini ada yang namanya constructor ya. Kalau kita buat di sini constructor seperti ini. Kemudian di sini adalah T misalkan, atau nama name-nya aja yaitu student ya, atau T aja deh, nggak masalah di sini. Kemudian kita buat lagi di sini this.student seperti ini, sama dengan T yang ada di sini ya. Oke. Di sini jangan lupa dikasih titik koma. Kita coba save. Di sini ada yang aneh ya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini adalah merah. Ini merah ini karena kalau teman-teman lihat di sini ada kesalahan merah ini karena saya huruf C ini huruf kecil harusnya ya, bukan huruf kapital. Dan kemudian maksudnya ini apa? Konstruktor ini adalah fungsi yang pertama kali dijalanin. Ya, ini ada harus teman-teman harus paham konsep objek orientasi programming. Di sini ada di student ini adalah name-nya ya. Dan kemudian ini adalah T-nya, itu adalah hasil dari inputannya. Nah, biar teman-teman nggak bingung di sini, saya akan coba testingnya di sini. Misalkan saya mempunyai fungsi save.
Ya, fungsi save ini adalah untuk menampung hasil inputan dari si user. Nah, di sini saya buat variabel lagi student sama dengan dia berisi array kosong. Dan kemudian di save ini adalah kita lihat di save ini adalah kita tinggal memanggil variabelnya ya. .push di sini adalah this. Nah, this ini adalah mewakili dari hasil name yang ada di sini. Ya, saya yakin teman-teman ini masih bingung, tapi saya akan coba lanjutin lagi. Nggak ada masalah, nanti teman-teman pasti akan paham. Nah, di sini saya akan coba buat static function dengan nama fetch all. Ya, di sini fetch all ini dia berfungsi untuk mengembalikan atau mengambil atau menampilkan inputan yang ada di dalam student ini. Ya, kita coba return student. Oke, seperti ini. Nah, maksudnya caranya apa? Nah, ini adalah kita telah membuat sebuah model ya. Untuk student push ini .this ini mungkin teman-teman belum begitu paham, tapi saya akan coba menjelaskannya secara perlahan-lahan. Teman-teman coba save terlebih dahulu. Nah, di dalam student ini untuk menangkap inputan itu menggunakan sebuah controller di sini request body ya. Request body ini menghasilkan sebuah inputan objek itu seperti yang ada di sini. Oke, nah di sini teman-teman harus load terlebih dahulu modelnya. Di sini kita load terlebih dahulu modelnya, yaitu student model by requiring. Di sini adalah, nah di sini adalah model, kemudian student. Nah kemudian di sini kita harus memanggil student model. Oke, bukan seperti ini ya teman-teman, sorry. Oke, cara manggilnya itu bukan seperti ini, tapi kita buat sebuah variabel ya di sini student. Nah, sama dengan new kita extend yaitu student model. Nah, karena di student model ini dia mempunyai sebuah konstruktor ya di sini. Di sini kita menggunakan konstruktor student ini, berarti kita parsing hasil requestannya dari si user tadi. Misalkan di sini ini jangan student ya, di sini namanya juga student. Di sini request student sama dengan, nah di sini kita tinggal panggil request.body .student ya. Ini adalah requestannya yang ini. Saya mau mengambil hasil dari inputannya aja. Kemudian di sini ini kita tinggal taruh. Nah, seperti ini. Oke. Ini untuk memparsing dalam si konstruktornya ini. Oke, jadi fungsi konstruktor ini teman-teman udah paham ya. T ini dari mana? T ini fungsinya dia berfungsi untuk menangkap inputannya aja. Kemudian kita mau nge-save dia di sini. Di dalam model. Ini ada save ya. Di save ini dia nge-save di dalam sini. Berarti di dalam controller kita tinggal tulis student.save seperti ini. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman paham lah ya. Kita coba save. Kita coba Ctrl C, kemudian kita coba jalanin. Kita lihat di sini apa dia terjadi, apa ada masalah atau enggak. Oke. Nah, kita coba refresh. Oke, enggak ada masalah. Kita coba, kita di URL-nya itu apa ya di sini. Nah, student add dia nggak ada masalah, dan kalau saya ambil Hoerudin, oke, dia nggak ada masalah ya. Kenapa kok di sini nggak ada? Karena di dalam model, karena di sini kita tidak melihat atau tidak menampilkannya. Kalau misalkan di sini saya tampilkan console log ya. Di sini saya cut, di sini saya paste. Di sini pun kita Ctrl C, kita jalanin ya. Kemudian kita coba di sini, kita coba refresh lagi, kita jalanin lagi di sini student add. Kemudian saya nangkap inputan Hoerudin send. Nah, dia balik ke page home. Kalau kita lihat di editor, di sini masih undefined ya.